Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya akan coba yaitu memaparkan tentang segitiga resolusi Bapak Ibu ya. Pada pembahasan tadi, Bu Istria sudah membahaskan panjang lebar tentang disiplin positif Bapak Ibu ya. Jadi saya udah nggak kebagian lagi dengan dia. Namun demikian Bapak Ibu, yang perlu kita pahami bahwa tadi ditekankan bahwa ketika kita dalam proses pembelajaran, apalagi dalam implementasi kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu ya, yaitu filosofinya kita ambil pada tokoh yang terkenal, yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Narso Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Jadi makna dari Ing Madya Mangunkarso, jadi ketika di depan, nah kalau Pak Ustadz ini kan setiap pagi Bu Heni, kemudian Bu Wahyu setiap pagi kan di depan ya, di depan, kemudian menyambut anak, kemudian menyalami dan seterusnya. Itu adalah suatu apa? Itu pengijawantahan atau implementasi dari Ing Arso Sum Tulodo. Kemudian dalam proses pembelajaran ya, kalau tadi Bu Istio menyampaikannya dengan lembut, dengan kalem, dengan tenang, pendekatan dari hati ke hati, itu adalah perwujudan dari Ing Arso Sum Tulodo. Bapak Ibu yang saya hormati, namun demikian Bapak Ibu, ketika apa itu disiplin positif? Di sini Bapak Ibu, disiplin positif adalah suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan yang seimbang yang mendukung. Kemudian pada konsep disiplin positif ini, yaitu merupakan penggabungan elemen ketegasan dengan penghargaan terhadap pertumbuhan pribadi, kesejahteraan emosional dan motivasi internal, sehingga diharapkan lahir peserta didik yang merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, kita di dalam proses pembelajaran itu seringkali memberikan hadiah, seringkali memberikan hukuman, ataupun yang lain. Misalnya Bapak Ibu, di kelas itu beberapa kelas sudah mempraktekkan tentang kesepakatan kelas. Kemudian kalau kita lihat di sekolah kita, alhamdulillah dari tahun ke tahun makin lama makin baik. Namun terkadang beberapa sekolah itu masih menggunakan dalam proses mendisiplinkan peserta didik atau siswa itu dengan pendekatan yaitu tata tertib. Coba menurut pendapat Bapak Ibu, apakah tata tertib itu baik untuk keberlangsungan di dalam proses pembelajaran, di dalam implementasi kurikulum Merdeka ini? Pak Adi, coba terus Pak Adi, apakah pendekatan dengan tata tertib itu baik untuk kelangsungan di dalam implementasi kurikulum Merdeka ini, Pak Adi? Coba Pak Adi. Terima kasih Pak Haji Munawir. Menurut saya sih baik Pak, untuk penerapan di implementasi kurikulum Merdeka. Baik Pak, kalau saya baik. Baik. Iya. Oke. Baik. Adakah yang lebih baik? Sepertinya sih ada, cuman mungkin untuk penerapan disiplin positif di kurikulum Merdeka itu perlu dikembangkan lagi sih Pak. Baik. Tadi kalau saya di Pak Adi, apakah pendekatan dengan tata tertib itu baik? Tata tertib, kita belum lari ke disiplin positif. Pendekatan dengan tata tertib itu adalah baik dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka.
Baik Pak. Baik. Terima kasih Pak Ade. Kasih tepuk tangan. Coba saya minta pendapat Pak Sugeng. Pak Sugeng ini adalah pakarnya karena Pak Sugeng ini sekarang lagi melakukan disertasi tentang implementasi kurikulum merdeka. Jadi kita dengarkan dari pakarnya ya. Beliau adalah pakar yang akan memberikan tanggapan bagaimana implementasi kurikulum merdeka itu dilihat dari cara mendisiplinkan siswa. Monggo Pak Sugeng. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan apakah tadi tata tertib itu bisa ya membuat implementasi kurikulum merdeka menjadi lebih baik gitu ya. Ada beberapa kasus dalam penelitian yang saya temukan itu baik di SMA 3 maupun di SMA 14 ya, itu ternyata sekarang di kedua sekolah tersebut itu tidak menerapkan hukuman. Kenapa kok tidak menerapkan hukuman ya? Karena memang hukuman itu ternyata setelah kami adakan sebuah kajian dan juga diskusi ya, itu dampak negatifnya lebih banyak dibanding dengan dampak positif gitu. Sehingga kesepakatan dari kedua sekolah di tempat kami melakukan penelitian itu menyimpulkan bahwa tidak perlu ada hukuman, tapi ada sebuah pembinaan. Kemudian terkait dengan tata tertib tadi, sebenarnya kalau menurut saya pribadi berdampak positif terhadap kelangsungan atau penerapan kurikulum merdeka. Hanya konteksnya seperti apa? Kalau disiplin tadi, ya tata tertib tadi dilihat dari konteks bahwa itu adalah kesepakatan sekolah, seperti halnya kesepakatan kelas itu dari siswa untuk siswa gitu, itu akan berdampak baik. Tetapi kalau prosesnya adalah top down, maka itu akan menjadi bermasalah. Tapi kalau tata tertib tadi berangkatnya dari kesepakatan, di mana kesepakatan itu adalah dari bottom up, maka itu akan berdampak positif. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa. Kasih tepuk tangan. Bu Istiqlal, ya Bu Istiqlal, bukan Bu Istiqlal. Menarik ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Sugeng, pendapatnya luar biasa. Saya juga tertarik tentang ini tadi Pak, tata tertib. Pertanyaan tadi gimana Pak? Gini, apakah tata tertib merupakan hal yang baik dalam rangka implementasi kurikulum merdeka? Baik Pak, setelah saya merefleksi diri dan setelah saya mempelajari tentang filosofi KHD, di mana guru itu harus menuntun sebagai penuntun. Nah, dikaitkan dengan tadi tata tertib, selama ini tata tertib yang tadi disampaikan oleh Pak Sugeng betul juga, hadirnya adalah dari satu pihak, yaitu dari sekolah. Sementara siswa harus ngikutin, ini aturan sekolah, tata tertib sekolah. Itu yang terjadi selama ini. Nah, setelah saya mempelajari tentang ini filosofi KHD, bahwa buatlah satu kesepakatan yang nanti kesepakatan kelas itu akan juga menjadi satu kesepakatan sekolah, karena dengan kesepakatan kelas atau sekolah itu terjadi interaksi dua, yaitu sekolah, yaitu dalam hal ini warga sekolah, guru dan siswa, untuk memunculkan atau menghadirkan kesepakatan-kesepakatan yang kita sepakati bersama, yang kemudian menjadi satu keyakinan sekolah itu. Maka boleh tata tertib itu bagus, cuman harus didiskusikan
Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sugeng juga sama konsep saya. Harus datang dari bottom up dan top down juga, gitu ya, yang kemudian didiskusikan menjadi suatu kesepakatan. Tidak bisa juga dari bawah, dari murid saja nggak bisa menurut saya. Tapi sekolah juga sudah punya nih draft tata tertib yang akan kita sepakati dengan murid. Kira-kira kita beri kesempatan kepada murid mana nih kira-kira dari tata tertib sekolah yang mungkin membelenggu dirinya, ya boleh didiskusikan seperti itu barangkali Pak Munawir, sehingga menemukan satu kesepakatan yang diangkat sebagai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa. Ini satu lagi ini makin ramai saja. Ayo silakan Pak Karnadi. Ya, menurut saya tadi disiplin itu bagus kalau baik gitu kan. Tapi tekniknya kita ada sosialisasi seharusnya. Kita yang di SMA Taman khususnya kita perlu sosialisasi. Ya pada akhirnya seharusnya di PPDB, di rapat orang tua siswa kita harus presentasi menggulirkan tertib sekolah, disiplin sekolah. Satu dengan orang tua, keluarga, lingkungan, dan sekolah nih. Ini harus 3 komponen ini harus kerjasama. Kita permasalahan kasus kita itu disiplin bagus kita, cuma satu kurang sosialisasi ke orang tua, yang pada akhirnya pada saat kita menerapkan disiplin tersebut ada orang tua yang nggak terima. Yang kedua, kayak parkiran, lingkungan di parkiran itu pun kita harus kerjasama juga. Susahnya kita itu anak kita ini sekarang ini cuma 2, keluarga dan sekolah, sementara lingkungan kita tidak mendukung karena kita tidak ada parkiran di dalam sekolah gitu. Ini saya perlu garis bawahi, harus sosialisasi Pak Adi. Baik disiplin itu baik, tata tertib baik, cuma harus sosialisasi ke 3 komponen ini, orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kasih tepuk tangan. Ada lagi Bapak Ibu, Bu Eni, ini bidang sarana, bidang sarana sekarang yang dapat Bekasi. Bapak silakan Bu Eni. Baik, bicara masalah tata tertib, bicara masalah disiplin, bicara masalah kurikulum merdeka gitu ya. Saya kok jadi betul nggak di pemikiran saya ini, mungkin kita sama-sama diskusi aja ya. Saya mengambil filosofi dalam mendidik anak kandung maupun siswa saya, yaitu dari filosofi yang pernah saya baca, bukan filosofi barangkali lebih ke arah puisinya Khalil Gibran. Puisi Khalil Gibran waktu itu mengatakan bahwa anak itu bukanlah milik orang tuanya, anak itu adalah milik dirinya sendiri. Kemudian di bait berikutnya Khalil Gibran seperti menggambarkan kalau siswa itu atau anak itu adalah seperti anak panah. Kemudian tali busurnya itu adalah dia gambarkan sebagai tali busur itu adalah kita selaku orang tua. Nah, saya kemudian membaca dari puisi itu, saya menggambarkan, oh benar ya, anak itu adalah bukan milik orang tuanya, walaupun lahir dari rahim kita gitu ya. Mereka adalah milik dia sendiri. Kemudian saya menggambarkan anak itu adalah anak panah. Kemudian saya menggambarkan lagi, anak panah itu akan melesat jauh jika tali busurnya itu kencang. Karena kalau tali busurnya longgar, maka anak panah itu akan melesatnya dekat gitu ya. Saya ibaratkan seperti itu. Dan saya mengambil kesimpulannya dari puisi itu, oh tali busur itu adalah sebuah aturan tata tertib yang dibuat oleh kita, oleh orang tua gitu ya. Itu yang saya berpikir pada saat itu, dan itu yang saya pakai sampai saat ini ketika saya mengurus anak-anak saya, siswa saya selalu pakai ajarannya Khalil Gibran tadi. Tapi ada betulnya juga istilahnya bahwa tata tertib ini ya mungkin agak lebih fleksibel lagi, jadi hukumannya tidak butuh. Kalau kita kan sekarang lebih kadang-kadang bentuknya fisik, misalkan kayak gitu ya. Kalau bentuk fisik mungkin sekarang larinya kayak ke bully atau apa gitu. Jadi memang sekarang kita memberikan hukuman emang harus agak sedikit hati-hati. Saya setuju dengan Pak Karnadi, barangkali setuju dengan Bu Listio bahwa tata tertib yang ada di kita ini mungkin harus kita
revisi kembali atau kita tinjau ulang, kemudian kita sampaikan kepada orang tua siswa supaya tidak terjadi lagi kesalahan. Misalkan contoh tentang rambut, misalkan buat yang pria gitu ya. Seperti ada ketakutan sekarang misalkan saja untuk motong rambut siswa yang panjang segala macam, karena beberapa peristiwa di daerah sana yang kita lihat di TV atau segala macam, sehingga rame lah gitu ya, tidak boleh potong rambut segala macam lah gitu. Tapi menurut saya ya kalau misalkan siswa itu rambutnya gondrong juga kok ya nggak pantas ya gitu, kalau siswa sampai kita kasih kebebasan sebebas-bebasnya misalkan kayak gitu ya. Ini yang terkadang membelenggu kita gitu ya, tentang persepsi dari masyarakat, padahal kita selaku guru tentunya menginginkan hasil siswa kita keluar dari SMA Negeri 8 ini memiliki karakter yang lebih baik lagi. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih, makin lagi. Kita akan mendengarkan dari agama nih, dari Pak Nanang, dilihat dari sudut pandang agama gimana? Mau kasih silakan Pak. Supaya santai. Menurut saya, video. apapun kurikulumnya tetap peraturan diterapkan. Karena kalau peraturan itu tidak diterapkan, nanti mereka walaupun ini kurikulum merdeka, kasihan. Karena tujuan kita kan mendidik, bukan membiarkan mereka bebas. Dulu pengawas kita yang almarhum, guru itu wajib punya otoriter. Kalau bahasa apa itu pengawas kita dong. Ya. Karena kalau guru tidak punya otoriter, nanti dia mau murid. Pembudima. Itu mungkin 15 tahun yang lalu dia ngomong gitu, saya masih ingat. Ya, karena ya mungkin guru ada dua lah. Ada yang bersifat otoriter, ada yang bersifat penuh kasih sayang. Mungkin yang bersifat kasih sayang ibu-ibu biasanya, Wistia. Kalau kita orang bawa apalagi duit nggak ada kan gitu ya. Tapi alhamdulillah saya lihat sekarang hari ini udah mulai maju. Biasanya kan Habib Usman kalau mau kemana sampai guling-gulingan 100-200 ya. Tapi saya lihat sekarang ini udah bagus. Cuma penerapan peraturannya aja direvisi lah, gitu ya. Agar anak juga menerima hukuman gembira yang mesti dia dendam. Tapi karena kita sebagai menghibur, mereka dia gembira. Cuma ada revisi aja lagi. Itu aja yang sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa tadi dari berbagai sudut pandang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, betul tadi semuanya betul, semuanya bagus dan semuanya luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Bapak Ibu saya hormati, tadi di depan sudah dibahas Bu Stio. Ketika kita sebagai guru mata pelajaran, maka wewenang kita adalah pada kegiatan proses pembelajaran. Tadi juga bahwa ada tata tertib, istilah tata tertib, istilah kesepakatan Bapak Ibu ya. Ini cuma masalah bahasa, istilah tata tertib dan kesepakatan. Namun Bapak Ibu, ketika sampai pada makna luar biasa besar pengaruhnya. Ketika anak dikatakan tata tertib, maka keinginan manusia untuk berontak itu adalah keinginan dasar. Karena pada dasarnya pada manusia itu pengen apa? Pengen nyaman. Ketika disampaikan itu adalah tata tertib, maka ditarik bisa bersifat dogma. Sesuatu yang harus ditaati, nggak usah kamu tahu kenapa harus seperti ini. Pokoknya kamu harus taat. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya terjadilah pelanggaran sana sini dan seterusnya. Anak merasa apa? Anak merasa tertekan. Anak tidak merdeka lagi dalam proses pembelajaran. Namun berbeda Bapak Ibu,
Kalau misalnya itu prosesnya tadi, Pak Sugeng mengatakan prosesnya tata tertib bagus, tapi apabila dilihat dari prosesnya, sehingga ketika prosesnya itu berasal dari siswa untuk siswa dan diputuskan bersama di dalam masyarakat pembelajaran, kalau dalam mabel, masyarakat kelas kalau di dalam kelas, masyarakat sekolah apabila sekopnya di dalam sekolah, biasanya yang melakukan di dalam kepala sekolah atau beliau, yaitu Wakabidang Kesiswaan, dengan membuat kesepakatan kelas. Kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu waktu Pak Sugeng itu menjadi Wakabidang Kesiswaan, sudah Pak Sugeng ya. Jadi minta masukan dari peserta didik, itu prosesnya udah bagus, walaupun dulu belum tahu itu adalah kesepakatan sekolah. Sehingga muncullah, misalnya tadi dulu itu ada, kalau misalnya poin-poin ya maksudnya, muncullah poin. Itu sebenarnya munculnya bukan dari guru, enggak, tapi itu adalah dari siswa. Waktu itu kalau nggak salah melibatkan MPK, melibatkan OSIS, dan melibatkan dua kelas. Itu udah hal yang positif luar biasa. Saya mana dapat kasih tepuk tangan dulu sama Bekasi. Jadi walaupun dulu gimana sampai sekarang masih dipakai. Sampai di sana tadi Pak Karnadi mengatakan, ketika kita memakai pendekatan dogma, tadi yang saya katakan tadi, kalau tata tertib itu sebagai dogma, maka itu ya jadi yang baik. Kalau tata tertib itu sebagai kesepakatan, berarti lebih baik ya gunakan istilah lama ya. Jadi kalau misalnya itu bukan tata tertib lagi, tapi kesepakatan sekolah, mungkin lebih bersahabat. Kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas itu adalah lebih bersahabat. Kemudian tadi Bu Eni tadi luar biasa ketika melakukan proses pendidikan kepada putranya, kemudian kepada siswanya, itu menggunakan puisi sama Gibran ya, Khalil Gibran, atau istilahnya gini Bu Eni ya, sekarang itu identik sih sebenarnya. Kalau istilah diajar Dewantara itu adalah proses pendidikan itu adalah menuntun. Kita sebagai guru itu sebagai hamba, bukan dalam hamba yang paling rendah, tidak Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu memandangkan bahwa hamba di sini adalah menghamba di dalam proses pembelajaran. Jadi kita menghamba pada ilmu, bukan menghamba pada individu. Tapi kalau kita menghamba kepada individu, terkadang kelihatan kita lebih rendah. Tapi kalau kita menghamba pada ilmu demi kemajuan murid kita dalam proses menuntun, tadi kan diibaratkan begini, ketika anak kita ibaratkan sebagai panah. Pada saat panah ditarik, tentunya gini Bapak Ibu, anak panah itu kan ada busur, ada gandewanya, kemudian ada talinya. Masing-masing anak atau murid harus dikasih tahu, harus dituntut bagaimana cara mengarahkannya ke depan, bagaimana cara memegang gandewanya, bagaimana cara menarik busurnya pada tarikan keberapa, supaya apa? Supaya kecepatannya sesuai dengan yang diharapkan. Ketika anak dibiarkan aja Bapak Ibu, ya mungkin bingung ini untuk apa, bahkan untuk ini lagi mau bakar ikan, maksud itu bakar ikan ya dewannya ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau tahu itu busur, itu panah, berarti bisa untuk apa?
bisa untuk senjata, bisa untuk berburu dan seterusnya. Itu luar biasa. Terima kasih Bu Eni tadi sudah mengingatkan. Jadi kita kaitkan antara puisi Khalil Gibran dengan filosofi ajar di Mataram itu identik. Karena apa? Di sana ada proses menuntun. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita apakah menuntun terus? Enggak. Bapak Ibu, ini yang sudah, ini terutama yang sudah mempunyai mantu nih, yang udah mempunyai mantu, kemudian yang udah punya cucu, itu berbeda. Ketika dulu sebagai anak kita belum punya suami, maka kamu begini, dan seterusnya. Namun ketika sudah memiliki suami atau istri, ya kalau misalnya usul saya dipakai, alhamdulillah. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena masing-masing sudah memiliki prinsip masing-masing. Ini pada Umi, apalagi Umi ya. Umi itu kalau misalnya dengan anaknya, perlakuan anaknya pada saat sebelum nikah dengan sudah punya anak beda. Kalau sekarang bahkan terkadang gini, ketika kita ngajari cucu kita, kadang jangan begitu, harus begini. Oh begitu ya. Ternyata proses pendidikan sekarang itu jauh berbeda Bapak Ibu ya. Tadi ketika Pak Haji Nanak tadi mengatakan bahwa ketika kita menjadi guru maka kita harus baik sama ini Udah diganti loh, berapa kayaknya? Udah diganti ya baterainya? baru. Oke, baik. Ketika kita menjadi seorang guru, maka kita harus bersikap diktator, gitu ya. Harus kita harus cecek gitu Pak Ustadz. Baik itu Pak Ustadz. Jadi ketika kita menegakkan aturan harus sesuai aturannya. Ketika kita melakukan pendampingan maka harus betul dampingi. Namun ketika kita melakukan kesalahan kita harus legowo juga. Kemudian apakah di dalam proses pendidikan harus kaku? Apakah dalam proses pembelajaran itu harus fokus saja urusannya tanpa berhenti sebentar, kemudian jalan lagi, berhenti sebentar, jalan lagi? Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata di dalam teori perkembangan siswa itu dari TK, SD, SMP, SMA ini ternyata masing-masing ini memiliki konsentrasi yang berbeda Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, konsentrasi yang berbeda-beda sehingga apa? Masing-masing tingkatan di dalam umur itu berbeda. Maka dalam kurikulum mereka itu ada level A, B, level B, kemudian E, F ya. Jadi kalau E, F itu SMA. Bapak Ibu kita kembali lagi bahwa ada 3 langkah dalam segitiga restitusi yang saya bahas tadi ya. Yang pertama Bapak Ibu begini, tadi sudah dibahas di studio, bagaimana sih ketika anak itu misalnya melanggar. Yang pertama gini Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas. Contohnya begini, dalam percakapan Bisda tadi bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi pendekatannya berarti kita sebagai teman. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, betul Pak Ustadz ya. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah itu kan ya. Oke, kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu.
apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi itu Bapak Ibu ya. Mungkin nanti ada juga di percakapan saya ya. Jadi ketika kita peserta didik kita itu melanggar, maka sebaiknya kita cari dulu permasalahannya. Bedanya kalau misalnya teori hukuman tadi ya, pokoknya kamu melanggar. Kamu hari ini harusnya pakai sepatu hitam. Kamu nggak pakai hitam, di mana? Coba taruh di mana mesin? Taruh di atas sana. Dulu kita pernah melakukan itu Bapak Ibu ya. Kamu sekarang alhamdulillah di sini kan. Karena apa? Memang Bapak Ibu yang namanya ilmu itu terus berkembang. Yang namanya ini ya, proses pembelajaran itu terus berkembang. Yang namanya teori Bapak Ibu ya. Teori itu kan pasti punya teori sekarang. Tapi apakah teori itu akan berhenti? Enggak. Teori akan berkembang menjadi hukum. Kalau hukum biasanya lebih lama bertanya, kalau teori tidak. Hasilnya Bu Istria, validasi tindakan yang salah contoh kalimat seperti ini Bapak Ibu ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ketika anak terlambat ya, dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini ketika biasanya anak-anak beralasan Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita saya misalnya ulangan online, kemudian anak beralasan, Pak nggak bisa nggak bisa diakses Pak. Kemudian Pak saya habis kuotanya Pak. Jadi anak beralasan aja. Oke. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Oke, lanjut please. Menanyakan keyakinan kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi kita memperlakukan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Lanjut please. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah langkah dalam bentuk segitiga restitusi. Ini sama halnya seperti tadi Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinannya, kemudian yang terakhir yaitu menstabilkan identitas. Oke, saya ulang lagi. Kalau dari bawah pertama Bapak Ibu, ketika anak kita melanggar, maka yang pertama kita harus apa? Harus menstabilkan identitas. Jadi kita buat dulu. Jadi terkadang anak-anak kan ingin kalau kita panggil langsung, kan anak pasti udah duduk, tenang aja dulu, tenang dulu, juga diajak ngobrol dan seterusnya. Kamu tadi udah makan belum, udah sarapan belum, kemudian kalau belum sarapan nih makasih duit gitu ya. Iya betul nanti ya, belum sarapan belum kasih duit. Iya, kamu tinggal di mana, nomor HP-nya berapa gitu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu setelah anak itu merasa tenang kemudian kita tanya, yaitu yang kedua yaitu validasi kebutuhannya. Jadi ketika anak tadi melanggar, kita tanya ternyata masih alasan, terus saja kita tanya, akhirnya apa? Anak itu terbuka Bapak Ibu ya. Jadi pada dasarnya itu anak itu baik, cuma terkadang aja tidak baik itu karena ya mungkin karena inilah tren lah, karena tren ada pengaruh di televisi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinannya. Jadi setelah anak itu merasa bersalah, maka anak tersebut akan
kita tanyakan bagaimana menurut pendapatmu, terus bagaimana kira-kira masukanmu terhadap terhadap hal yang positif atau kesalahan kamu. Terus kuis. Bapak Ibu yang saya hormati, langkah-langkah pada segitiga restitusi di dalam proses pengadilan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kemudian bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dan orang-orang seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak kita bantu untuk tenang dan cari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi supaya anaknya gugup dulu. Lanjut please. Kemudian langkah kedua adalah pada langkah ini kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Jadi, ini apalagi anak-anak sekarang ya, kalau ditanya biasa aja kok, cuma begitu, kan ya. Padahal yang namanya begitu karena berbahaya sekali gitu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Lanjut please. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berbeda dengan orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Lanjut please. Oke. Ini contoh Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh kasus guru matematika dan wali kelas 11 ibu saya sedang sakit sehingga tidak dapat masuk sekolah dan mengajar di kelas. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMA. Beberapa selanjutnya perempuan Vivi dan Natali, mereka mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan berdiskusi kafe-nya, tertawa dan tidak membedakan Ibu Eni. Melihat hal ini, Ibu Eni tetap mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Malam ini baru 2 tahun bapak ibu ya. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka mau memperbaiki permasalahan yang telah terjadi. Awalnya Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan
akan meminta maaf. Lanjut, please. Bu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak menghormati Ibu Eni. Baik Vivi maupun Natalia memahami bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memberi masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natalie dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ya, berarti di sini belum ada keyakinan kelas. Kemudian terutama tentang sikap saling menghormati. Atau sudah ada, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Kamali tadi, udah ada, namun sosialisasinya kurang, itu Mas saja. Jadi udah ada, namun sosialisasinya kurang. Saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun beritahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah bahasa bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Lanjut, please. Dari kasus tersebut, langkah-langkah restriksi juga dijalankan oleh Ibu Santi dengan menggunakan strategi yang pertama, menstabilkan identitas. Yaitu Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan pemberian proposal yang ada. Vivi dan Natalie sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Kemudian memvalidasi tindakan. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak hormat. Ibu Santi, baik Vivi maupun Natalie, mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian menanyakan keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan melakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Lanjut, tulis sedikit lagi. Restriksi yang disuruh Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Mereka langkah yang mereka ambil adalah mereka mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sekolah. Kemudian usulan kedua adalah mengirimkan email Ibu Eni, dan mereka pun beritahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu pada kepala sekolah bahasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dan posisi apa yang telah diambil Ibu Eni dalam menanggapi masih permasalahan Vivi dan Natalie adalah sebagai teman. Tadi kan akrab banget. Seperti tercermin dalam kalimat, Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natalie dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong Ibu bantu ya. Operatornya lagi pergi. Sebagai seorang pemimpin sekolah, Bahasan mengapresiasi langkah yang ditempuh Ibu Santi yang sudah tepat sesuai dengan langkah-langkah institusi yang benar dan mau berbagai praktek baik dengan rekan sejawat. Penting bagi setiap peserta didik untuk mengembangkan dan menjaga disiplin diri mereka agar meraih kesuksesan yang lebih besar dalam hidup. Peran guru sangat sentral dalam proses tersebut, maka penerapan disiplin positif melalui segala institusi menjadi penting dikuasai setiap pendidik. Ini Bapak Ibu, mungkin yang terakhir video, guys. Videonya tadi udah didownload ya? Belum, Pak. Ya, udah dikirimkan tadi. Kemarin saya mencoba Bapak Ibu ya, mencoba untuk dari apa yang dilakukan ini mungkin ada tanggapan nih, Mi? Pak Munawir. Ya, monggo.
Oh iya. Saya cuma bukan bertanya kali ya. Artinya sudah betulkah apa yang saya lakukan selama ini, atau apa yang saya lakukan selama ini bentuknya adalah kesepakatan kelas atau bentuk tata tertib atau apa, saya nggak tahu. Tapi sebelum kurikulum Merdeka ini muncul, saya selalu melakukan hal ini kepada kelas yang pertama kali saya masukin, gitu ya. Saya selalu bilang begini ke mereka, nah, kalian belajar bersama Bu Heni gampang. Kalian mau memperoleh nilai berapapun, saya pasti kasih. Asalkan ada 3 hal yang saya minta kalian lakukan. Yang pertama, saya bilang gitu. Yang pertama adalah kalian harus pahami bahwa ketika Bu Heni masuk ke ruangan segi 4 ini, itu artinya saya sedang mencari sesuatu nasib. Sehingga tolong pada saat saya sedang mengajar, kalian jangan ganggu saya, gitu kan? Kecuali kalau kalian misalkan lagi lihat Bu Heni di lapangan, kalian ganggu Bu Heni kayak apapun, no problem buat Bu Heni. Tapi ketika saya sedang berada di kelas ini, saya sedang mencari sesuatu nasib. Itu yang pertama, untuk kalian ketahui. Kedua, saya bilang, kamu tidak suka terhadap pelajaran ekonomi, saya tetap minta kamu ada di kelas, tidak memilih kantin. Saya bilang begitu, tetap di kelas. Maka nilai berapapun kamu mau, saya akan kasih. Ketiga, kamu suka nih pelajaran ekonominya gitu, tapi nggak suka sama Bu Heni-nya, nggak suka melihat Bu Heni, saya juga tetap minta kamu ada di kelas. Saya begitu. Kamu nggak suka pada Bu Heni, ya udah kamu tutup mata aja, tapi dengerin teori ekonominya. Tapi kamu ada di kelas, maka kamu dapat peroleh nilai bagus. Kamu nggak suka ekonominya, tapi suka lihat Bu Heni. Kamu pakai telinga kamu tutup, tapi kamu lihat Bu Heni lagi ngajar. Itu pun kamu tetap di kelas. Itu selalu saya terapkan. Sepanjang kurikulum mereka muncul, itu selalu saya terapkan. Gitu ya. Tapi alhamdulillah Pak, dengan terapan seperti itu, mereka emang nggak pernah selalu pelajaran saya itu memilih kantin. Mereka selalu ada di kelas. Nah, saya nggak tahu nih salah atau benar perbuatan saya. Apakah itu kesepakatan kelas atau bukan? Apakah itu tata tertib atau bukan? Saya nggak tahu. Menurut para pakar kurikulum Merdeka, guru penggerak, saya berada di posisi yang mana? Baik. Satu dulu, Ustaz. Tangan kita lupa. Jadi gini, udah luar biasa yang dilakukan Bu Heni. Ketemu tangan atau Bu Heni sekali lagi. Ternyata Bu Heni sudah tahu sebelumnya bahwa udah melakukan ya. Namun Bapak Ibu, kita kembalikan tadi bahwa di dalam membuat kesepakatan kelas itu bisa kombinasi tadi ya, bisa kombinasi. Makanya begini, ketika kesepakatan kelas itu dibuat, biasanya bisa, kalau sekarang bisa menggunakan kertas sekitar anak silakan tulis, kemudian yang bagian tulis, kemudian di samping tulisan yang sudah ada, tadi misalnya gini, Bu ini tulisannya sudah ada, namun ketika akan lebih baik lagi, anak harus menambahkan Bu ini, tambahkan sehingga nanti menjadi satu gelombang. Jadi saya nggak pernah nulis Pak, cuma ngomong doang. Ngomong saya aja yang ngomong. Dia nggak nanggain Pak. Iya, terima kasih Pak Lobis. Saya berada posisi yang mana nih, juga tambahkan saja dari pengalaman Bu Heni ya. Menarik memang, sudah betul Bu Heni yang Bu Heni lakukan ya. Dalam teorinya begini, kalau kita membuat satu kesepakatan kelas, itu baiknya tidak menggunakan kalimat yang negatif. Negatif itu maksudnya ini, tidak boleh ini, gitu, atau jangan ini, gitu. Nah, itu kita pelan-pelan kita pelajari. Terus tadi kalau Bu Heni punya satu kesepakatan, bagus, tapi baiknya ditawarkan sama anak. Jadi bahasanya jangan muncul, jadi terkesan kalau Bu Heni pengennya gitu, itu masih terkesan dari kita. Nah, boleh dari kita, tetapi ditawarkan sama anak. Kira-kira gimana? Setuju nggak kamu kalau pelajaran Bu Heni pengennya begini, gitu? Pengen di kelas kita tertib. Kira-kira perlu dukungan kalian nggak? Gitu. Nah, itu satu kesepakatan yang harus kita diskusikan sama anak. Nah, kalau pasti anak kalau itu bagus pasti
kita masih setuju ya, nah baru kita ketok palu itu satu kesepakatan. Mungkin itu Bu Eni, itu aja masukan dari saya. Bagus Bu Eni, tapi perlu didiskusikan. Jadi bahasanya mengajak anak untuk berpikir gitu. Itu Bu Eni luar biasa Bu Eni ya. Sama intinya bahwa ketika tadi saya akan menjelaskan bisa gini, ditulis di papan dan menambahkan pada setelah itu tadi lontaran ke anak lagi gimana, sepakat enggak? Oh udah sepakat Bu, gitu kan. Terus ada yang nama lagi dia bukan ini Bu dan seterusnya. Akhirnya apa? Walaupun itu sebagian munculnya dari kita, ketika hal tersebut sudah disepakati, maka itu namanya kesepakatan kelas. Cuma ini aja Bu, ini mungkin tinggal lanjutin aja ditulis ke depan itu seperti itu. Bapak Ibu, ini saya ingat, ketika saya bertugas di Jamang Suradi, kalau Jamang Suradi dulu itu ngeri Bapak Ibu ya, daerah Tolo, daerah itu, wah itu luar biasa. Waktu itu karena anak itu luar biasa nakalnya, ketika anak keluar itu langsung ngebrek meja, ngebrek pintu, langsung saya tarik, langsung saya gampar. Setelah saya gampar, anak saya kumpulkan semua di kelas. Anak saya suruh berdiri begini, langsung saya jelaskan. Coba, menurut pendapatmu, ini Bapak tadi saya dapat betul nggak? Betul Pak. Jadi kita pengen nyari ini aja, pengen nyari bahwa itu bukan kita sebenarnya, itu adalah cuma meyakinkan bahwa dia memang harus dapat. Betul Pak, karena dia kurang ajar Pak, pas itu dibanting. Akhirnya apa? Alhamdulillah. Yang sebenarnya saya takut Bapak Ibu. Kalau di sana itu, kalau misalnya itu sistemnya denda Bapak Ibu ya, dan denda santet setelah itu ya, alhamdulillah. Jadi waktu itu belum ada segitiga restitusi gitu ya. Tapi saya prinsip nih, ketika kita menggunakan hukuman, maka hukuman itu harus tuntas. Dan yang kita hukum itu sadar bahwa dia itu berbuat salah. Itu seperti itu. Moga Pak Karti, mana Pak? Bentar ya. Sebenarnya gini, kayak saya di Badan Agama, Bu Heni menggarisbawahi Bu Heni. Sebenarnya saya bilang pada awal saya masuk kelas, kan belajar agama itu normal, karakter, nilai gampang, gitu. Belum baik bahasa saya, belum baik di kelas, baik di lingkungan sekolah, nilai bagus, gitu kan. Akhirnya saya komitmen apa yang saya katakan sampai akhir itu anak tersebut, ya saya mudah memberikan nilai, yang penting karakter mereka bagus, seperti itu. Yang kedua, non muslim tidak ada yang keluar, sepakatan saya tadi, non muslim tidak boleh keluar, tapi kamu buka HP, buka Alkitab, tergantung pembahasan kita, materi kita pada hari ini. Jadi mereka nggak keluar, sepakatan kita. Yang ketiga, saya itu pada saat lambat, makanya kalau anak saya kalau lambat dia salaman saya terima, gitu kan. Dia lambat nih 5 menit, 10 menit pun saya nggak keluarkan nggak. Kamu minta surat izin nggak? Yang penting saya komitmen, saya nggak mau salaman orang yang terlambat seperti itu. Itu Pak Haji. Terakhir terkait 3 restitusi, ini sebenarnya kita sudah menjalani sebenarnya. Kita pada saat kita manggil anak, kita lihat identitas, kamu dari mana? Kamu rumahnya di mana, gitu kan? Sebelum kita jalankan, sebenarnya. Yang kedua validasi. Kita kenapa sih kamu lambat, gitu? Sebenarnya sudah kita laksanakan di sebelum kata Bu Heni, sebelum Guru Merdeka bergulir. Dan terakhir meyakinkan. Cuma kalau bedanya kalau kesiswaan, pernyataan meyakinkan bahwa dia tidak mengulangi perbuatan lagi seperti itu. Itu aja tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan lagi. Umi mau berpendapat nih? Sebenarnya kan memang segitiga restitusi itu kan mengarahkan siswa bahwa dia harus kembali lagi pada karakter yang baiknya. Jadi menguatkan karakter siswanya, sehingga tadi paparan Bapak itu mulai dari
teguran, mulai dari melihat aktivitasnya. Itu kan sebenarnya bagaimana kita di kelas itu sesudah proses pembelajaran yang kita lakukan adalah menghasilkan sebuah bentuk karakter baru hasil proses pembelajaran yang kita ciptakan. Maka lahirlah segitiga restitusi sebagai bentuk keseimbangan kegiatan yang harus kita lakukan. Nah, memang yang dibilang Bu Istia itu benar, bahwa kesepakatan kelas itu harus ada komunikasi dua arah. Walaupun Ibu Heni juga menurut saya benar bahwa tipe saya ini, apakah ada keberatan pasti beliau akan ini sama anak-anak. Cuman kan memang seperti yang Pak Munawir bilang, anak kita itu responnya itu sekarang itu benar, dia cenderung diam gitu untuk mengambil sebuah pendapat. Nah, pembiasaan positif yang kita lakukan berulang-ulang di kelas, baik seperti Bu Heni, seperti Pak Ustadz Kanadi atau Bu Istio, itulah yang akan menjadi capaian apa yang kita harapkan pada segitiga restitusi itu kan, maksudnya ya Pak Dokter ya. Jadi emang tiap-tiap kita punya warna. Jadi saya nggak menciptakan diri saya, memang saya seperti ini sampai saya sendiri kapan ya aku pada sisi lebih baik gitu sebagai guru. Aku kayaknya sudah mau pensiun juga, aku kayak masih keras gitu Mas Haji. Jadi aku merasa kapan ya aku sebagai guru lebih baik banget gitu. Karena emang saya tuh ke kelas-kelas, saya kalau karena saya mungkin diamanahkan kurikulum, saya ke kelas-kelas project. Saya baru masuk aja, anak-anak kelihatan beda pola kerjanya, saya mulai begini Mas, enggak gini dong, kayak begitu Pak. Jadi emang saya ini sambil belajar segitiga restitusi, saya juga belajar tentang gimana nih menata karakter saya yang masih dominan. Sulit sekali tumbuh lebih baik pada diri saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bi. Pak Sugeng, nampaknya Pak Sugeng makin rapi terus. Ya betul. Saya tertarik nih dengan segitiga restitusi ini ya. Pertama, tadi hal yang dibiasakan Bu Heni sangat baik, hal yang dibiasakan Umi sangat baik ya. Kemudian hubungannya dengan segitiga restitusi itu kan untuk mengembalikan kata Umi ya. Nah, dalam hal segitiga restitusi ini tidak boleh sebenarnya kalau menurut saya itu seorang guru memaksakan gitu ya. Seperti pernah saya lakukan beberapa tahun yang lalu gitu ya. Anak sampai misalnya mau kencing aja nggak berani, sehingga anak itu walaupun di dalam kelas tapi dia terbelenggu sebenarnya. Kemerdekaan tidak terjadi di situ. Nah, upaya yang harus kita lakukan bagaimana menerapkan konsep teori Maslow. Teori Maslow itu mengatakan bahwa segala sesuatu ya, termasuk anak ini harus ada proses pembiasaan. Nah, proses pembiasaan itulah harus kita tanamkan dari awal sampai anak itu ada kebiasaan yang positif, sehingga kalau ada anak yang salah, sehingga lambat laun dengan kebiasaan itu tidak akan melakukan kesalahan lagi gitu. Ini yang harus kita terapkan. Kalau memang ada teman-teman kita misalnya seperti Umi misalnya, anak-anak tetap diam di kelas, tetapi jangan kita bergembira dulu. Seperti Bu Heni misalnya ya, boleh tuh dan sebagainya tadi misalnya. Ini hal-hal seperti itu menurut saya harus segera dieliminir, karena yang terjadi bukan pembelajaran, walaupun misalnya masing-masing anak yang berbeda-beda dalam proses pembelajaran, maka yang dimaksud pembelajaran itu adalah setiap siswa itu sesuai dengan tingkatannya ada kemajuan. Ada kemajuan apa? Kemajuan dalam pembelajaran tadi begitu. Nah, ini yang pengen saya tekankan ya. Kemudian
Kenapa kok saya menyoroti Mas Tol tadi? Memang anak itu karakternya kan berbeda-beda. Sehingga kita sebagai guru ini adalah mengarahkan, membimbing supaya anak itu ada proses pembelajaran, sehingga yang tadinya adalah ada kesalahan, dia lambat laun akan memiliki kebiasaan positif, tidak melakukan kesalahan lagi gitu. Saya kira itu Pak Nawir. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, kasih tepuk tangan Mas Supin, luar biasa Pak Dokter. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat dari segi bahasa ya, kalau dulu itu kan pendidikan, sekarang itu kan pembelajaran. Kalau pembelajaran berarti apa? Siapapun yang terlibat dalamnya adalah proses pembelajaran. Sehingga kalau pendidikan berarti apa? Mendidik itu kan datangnya itu satu arah, mendidik satu arah berarti dari dua tahun. Sehingga tadi Bapak Ibu sebenarnya ini tadi tujuan disiplin positif itu apa? Jadi anak itu ketika anak itu melakukan salah, tahu kesalahannya, kemudian anak itu berpendapat, kemudian tidak akan melakukan kesalahannya, kemudian yang paling penting apa? Yang paling penting akan memberikan mensosialisasikan, memberikan kepada teman-temannya bahwa perbuatan yang salah sesuatu itu adalah tidak baik. Anak itu sadar. Akhirnya apa? Anak itu taat dan patuh pada norma, ya. Anak taat dan patuh pada norma. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi ya yang saya sudah sampaikan. Udah habiskan usia ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan berdua tadi dari pukul 8 sampai dengan pukul 10 ini akan memberikan manfaat terutama bagi saya dan Wisnio, dan kemudian mudah-mudahan juga bermanfaat pada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Bila terpedaya waridulwantiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.